tahun 2025 insyaallah. Mudah-mudahan tahun 2025 nanti menjadi tahun yang lebih baik lagi untuk kita semuanya. Dan memang kalau dilihat kita lebih bagus untuk memakai atau menerapkan tahun baru atau tahun Hijriah ya Pak. Tapi karena kita di Indonesia, kita negara yang saling gotong royong, tolong menolong, saling bertoleransi, maka kita memakai satu kesepakatan yang sudah kita sepakati, sudah kita tetapkan tentunya diantaranya yaitu tahun Masehi kita. Ya apapun itu, tahun Hijriah adalah tahun daripada Umar bin Khattab, tahun yang mulia, yang istimewa. Tapi bukan berarti juga tahun Masehi ini bukan suatu tahun yang baik. Keilmuannya, konsepnya, teorinya ini kan datangnya dari siapa? Kajian atau prinsip ilmu kita menentukan hitung-hitungan tahun ini datang dari ilmu apa? Ilmu akuntansi atau ilmu apa? Namanya astronomi, yang memberikan atau yang memasukkan atau yang memberikan, yang mentransferkan, yang mengajarkan ilmu itu pada hakikatnya siapa? Atau dari mana? Dari siapa? Kan tentu manusia. Sebelum manusia itu dapat ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kan dari Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tentunya itu tetap kita hormati, kita hargai ilmu itu. Ya kan? Jadi kalau ada yang bertanya, misalnya ada pertanyaan, bagaimana kita merayakan tahun baru ini? Kalau kita lihat lagi pada dasarnya, intinya sesuatu yang hal yang bersifat fil muamalah, maka itu nggak apa-apa, dibolehkan. Hal-hal yang bersifat umum, interaksi manusia, sifat keduniaan itu dibolehkan, boleh. Kaedahnya adalah al-aslu fil muamalah al-ibahah. Segala sesuatu yang bersifatnya sosial atau interaksi manusia kita, masyarakat, hukum sosial tadi, maka dibolehkan gitu. Selama kita tidak terjebak dan terjerumus kepada kemubaziran, kezaliman, kemaksiatan, kezinahan, atau suatu hal yang mengganggu atau mencederai agama kita. Ketika merayakan tahun baru di masjid dengan berzikir, muhasabah, malah itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Kalau mungkin mau ada sedikit kita hiburan jalan-jalan, tidak masalah, asal jangan sampai melalaikan, merusak moral kita atau membuang-buang atau membakar-bakar uang itu. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah min dzalik. Itu dia konsepnya yang kita ketahui dari Islam. Sebagaimana adanya konsep tahlilan, walaupun memang mungkin kalau memang itu tidak ada di zaman Nabi, tetapi malah tahlil itu baik. Di dalamnya ada anjuran untuk silaturahmi, berkumpul, berdoa, bernasihat, selama memang tidak ada kemubazirannya tadi atau kezalimannya, atau kayak orang Jawa yang jauh di sana, kemenyan-kemenyannya, maka tidak masalah. Bahkan ada anjurannya pun juga seperti itu dengan hal-hal yang berkumpul tadi, perayaan tadi. Kita tahu ada perayaan hari raya, ada perayaan Idul Fitri, ada tahun baru, ada juga ulang tahun, Maulid Nabi dan sebagainya. Maka dari sini kita tahu bahwa ilmunya Islam itu, dalam konsep filosofi hukum Islam itu tidak dia mengekang. Kaedahnya adalah agama ini mudah. Agama Islam dikonsepkan sebagai sesuatu ajaran yang memudahkan, adinul yusra. Tapi juga dia tidak sampai membebaskan. Islam tidak mengekang, tapi juga tidak sampai liar, kita bebas, kita membiarkan kita seenak-enaknya gitu. Kayak tadi, oke, silakan untuk mengekspresikan rasa senang kita atau reward ya. Ketika 1 tahun ini sudah bekerja, sudah mencapai achievementnya, silakan untuk bersenang, tapi ada batasannya. Jadi dia ada di tengah-tengah, ada tempatnya. Tidak boleh kita, nggak boleh itu meniru orang Kristen. Kalau memang kebiasaannya kita tiru, mabuk-mabukannya,
itunya yang tidak boleh. Tapi kalau hanya sekedar kita berkumpul bersilaturahmi, bakar-bakar gitu kan, asal jangan bakar mercon ya, atau bakar kembang api, makan-makan ya kan, mungkin di kampung ada itu kan. Ya itu tidak ada masalah, aman ya, boleh-boleh saja. Begitulah ya konsep filosofinya, kita ambil benang merahnya bahwa Islam itu sebagai agama yang di tengah, tidak terlalu bebas dan juga tidak sempit seperti kata dalam Tuhur. Itulah dia konsep tadi, namanya kalau kita lihat keseimbangan itu disebut juga konsep, bisa juga konsep itu disebut juga konsep at-tawasut, toleran, pertengahan, tidak mengekang dan tidak juga membebaskan. Kenapa manusia juga harus dikendalikan, ada batasnya? Tentu kalau dia dibiarkan saja bisa jadi liar kan nafsunya. Tentu ada, maka harus ada batasannya, harus ada pengendaliannya. Dan pengendalian itu selama masih bisa ada prinsip-prinsip Islam di dalamnya, tidak mengisrafkan dirinya, tidak menjerumuskan kepada kemaksiatan, kezaliman, kerusakan, maka silakan saja. Karena ada hal yang dibolehkan, artinya kebebasan yang bertanggung jawab di dalam ajaran Islam itu. Itulah dia contohnya kalau kita mau kaji lagi konsep keseimbangan ini. Kalau kita bilang Islam itu memerintahkan kita untuk hemat, tidak pelit ya kan, seperti katakan orang manipol ya, Mandarin polit yang katanya ikan salenya itu karena pelitnya jadi jemur. Islam ada di tengah-tengah. Kita tidak boleh hemat kali dan juga tidak boleh kayak la taj'al yadaka maghlulatan. Tidak boleh kita kayak bersedekap kali gitu, kayak menyimpan tangan kita, melilit tangan kita, sehingga ketika ada yang membutuhkan kita, rezeki kita berlebih, kita simpan uang kita itu sendiri. Jadilah nanti alhaqumut takasur atau seperti korun. Nauzubillah, cuma nauzubillah min dzalik. Maka di tengah-tengah tadi tidak boleh kita juga pelit kali, nggak boleh juga kita terlalu, tidak boleh pelit, tidak boleh hemat kali, tidak boleh juga terlalu istilahnya ringan tangan. Artinya tidak bisa kita terlalu baik gitu. Kalau kita ada uang, nggak boleh royal gitu, nggak boleh banyak kali ngasih orang uang sehingga untuk dirinya atau untuk keluarganya ya lupakan. Atau kalau kita kebaikan kali sama orang, itu nanti orang itu bisa manja, bisa minta-minta aja kerjanya. Nah itu dia, wa'al-iyazu billahi ta'ala. Oleh karena itu di penghujung tahun ini teruslah kita untuk berdoa kepada Allah supaya Allah berikan kita kekuatan, kesehatan dan kesabaran, dan juga untuk bangsa ini, supaya bangsa ini Allah berikan keberkahan. La fatahna alaihim barakatin minas sama, kata Allah, untuk kita dibukakan pintu-pintu keberkahan kita, dan untuk kita semuanya agar bisa kita lebih baik lagi. Yang sudah baik, yang belum baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik lagi, yang belum semangat jadi lebih semangat lagi, yang masih kurang khusyuknya, kurang kesabarannya, kurang akhlaknya, kurang sedekahnya, terus ditingkatkan lagi dari sisi zahir dan batinnya, tapi lebih utama batin kita itu, karena itulah sunnah ya khusus sungguhnya. Mudah-mudahan bisa kita berdoa terus kepada Allah, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilna jannata mal iman. Juga di husnul khotimah kan tahun ini dengan tahun yang baik, husnul khotimah di tahun ini dan husnul khotimah dalam akhir hayat kita, hidup kita ya Allah. Allahumma khtimna akhir hayatina bi husnul khotimah. Mudah-mudahan kita sebagai pemuda ini akan ibarat seperti layar atau sampan, sekali layar terkembang, pantang kita surut, pantang surut kita berpantang. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Sekali kita sebagai umat Islam ini, pemuda Islam ini mempunyai semangat dan mempunyai tujuan, arah kita untuk menjadi manusia yang bermanfaat, yang sukses, yang bisa mungkin insyaallah menginspirasi dan memberikan satu solusi kebaikan-kebaikan, maka terus kita berjuang. Mari kita sing-singkan dengan kita, rapatkan barisan kita untuk diri kita, untuk Islam ini, agar Islam kembali menjadi umat atau ajaran yang terbaik, a'la, yang tinggi, yang teragung, wala yu'la alaih, atau umat yang khair, yang khairul umat, yang memang ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Insyaallah kita sendiri yang terus untuk menyemangati diri kita, dan terus kita kapanpun dimanapun berada terus berdoa kepada Allah. Terus kita berusaha untuk berdoa di setiap waktunya, dimanapun kita berada,
kita harus merasakan bahwa kita ini dekat dengan Allah. Allah selalu berada di samping kita, berada di dekat kita selama kita mau mendekat kepada Allah dengan zikir-zikir kita, tasbih kita, harapan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Yang tadi kalau kita bisa mungkin hafal atau baca doa nanti akhir tahun, yang insya Allah intinya adalah supaya amal kita diterima Allah dan tahun-tahun berikutnya menjadi tahun yang lebih baik lagi ke depannya, atau bisa kita nanti akhirnya menjadi hamba yang bertakwa, la'allakum tattaqun, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.